Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih dengan tim saya yang ada di Jakarta. Gimana Pak kabarnya Pak Ridwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat walafiat. Gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah baik. Untuk saat ini sendiri sampai masih di hotel Pak? Alhamdulillah baru sampai hotel. Oh, oke oke. Kira-kira ada sekitar berapa nih teman-teman TKI yang dibantu proses untuk kembali ke negara penempatan pekerja nih? Kalau dibilang banyak tidak seperti yang dulu-dulu, tapi Hmm, ada alhamdulillah semua negara ada begitu. oke. Tiap harinya ada betul. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas untuk syarat kembali ke Arab Saudi, Pak, karena banyak teman-teman yang udah request, siapa tahu ada yang baru nih. Baik, insya Allah. Oke. Oh, bentar, Pak. Misalkan ada teman-teman yang pengen minta bantuan untuk proses pendampingan kembali ke luar negeri, misalkan Timur Tengah, masih bisa kan? Sampai kapanpun selama dibutuhkan masih bisa. Oke, oke. Masih standby di Jakarta ya? Masih standby di Jakarta. Oke, oke. Ya udah kita lanjut aja bahas untuk syarat kembali ke Arab Saudi. Pertanyaannya adalah syarat terbaru gitu ya untuk kembali lagi ke negara penempatan Saudi Arabia ya untuk Iya. yang cuti. Mhm. Sama sih Mas, Mhm. seperti yang kemarin-kemarin belum ada perubahan ya, Mhm. yaitu satu tiket Tiket tentunya, pasti. paspor pas mau terbang jangan kurang dari 6 bulan. Oke. Yang ketiga fotokopi igomah atau aslinya kalau ada. Iya, iya. Terus untuk yang keempat re-entry visa atau hurujal audah. Ya biasanya itu udah terbaca di sistem di bandara ya? Betul sekali. Tapi alangkah bagusnya Mas yang di print dari abser majikannya atau sarikahnya Oh iya, agar iya. memudahkan di saat check in begitu. Iya benar sih. Itu lebih Soalnya bagus ya. banyak teman-teman yang nanya, "Mas, saya kemarin cuti nggak bawa visa cuti nih," gitu. Nah, alangkah bagusnya untuk memudahkan pengecekan dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ketika pengecekan di imigrasi, begitu Mas. Oke oke. Lanjut berarti yang kelima yaitu sertifikat vaksin Mas. Oke, sertifikat vaksin diusahakan untuk dicetak ya? Betul sekali. Boleh yang ada di Tawakalna atau yang ada di Sehati. Mmm, Karena yang kita butuhkan nanti begitu check-in itu yang ada barcode-nya. Karena barcode-nya nanti diperiksa ditembak begitu. oke. Kalau untuk kembali ke Arab Saudi sendiri, misalkan nih baru satu kali vaksin, aman nggak? Sampai saat ini yang satu kali vaksin insya Allah aman. Mhm. Aman dalam artian begini. Aman selama dokumen yang lain lengkap. Oh, Tapi alangkah bagusnya 2 kali atau 3 kali mmm, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di airport Jakarta oh, oke begitu. oke oke. Oke, lanjut Pak. Untuk yang keenam tentunya yaitu registrasi kedatangan atau tasjil kudum Oh, oke. Mhm. ya. Untuk Dan untuk yang terakhir 7 mmm, yaitu mukim. oke. Mukim Berarti ini saya perjelas, Mukim sama Arrival Registration itu dokumen yang berbeda ya? betul sekali, betul Oke. sekali berbeda gitu. Apakah itu wajib? Untuk registrasi kedatangan itu wajib. Mhm. Untuk mukim wajib tidak wajib alangkah bagusnya ada. Kenapa? Jadi terkadang mukim tersebut kan ada di data kita, nomor paspor, ya nama kita, tanggal lahir dan sebagainya. Jadi ketika pengecekan di check-in Mhm. itu dari counter check-in pas ngelihat mukim itu udah nggak usah buka lagi, disuruh lagi buka mana HP-nya. Dia biasanya counter check-in begitu antrian kalau nggak ada mukim dia buka HP dia untuk mengecek bahwa ini cuti atau bukan, Mhm. visanya udah expire atau belum. Oke. Dan yang terpenting adalah di imigrasi Mas, mukim gunanya di imigrasi. Jadi rata-rata kan huruf audah atau reentry visa berbahasa Arab, betul nggak? Iya. Itu sulit terbaca di imigrasi. Makanya mukim itu adalah pentingnya untuk semacam translate Mas, Mhm. gitu loh. Mukim kan bisa berbahasa Indonesia, translate Iya. dari huruf audah itu menuju ke mukim itu sangat. Jadi memudahkan ketika check-in kita agar cepat dan ketika pemeriksaan di imigrasi lebih cepat lagi, begitu Mas.
Oh, oke oke. Soalnya ada beberapa subscriber yang menginfokan kemarin waktu cuti terus kembali ke Arab Saudi itu nggak sama sekali ditanya sama registration atau mukim, cuma ditanya untuk bukti vaksin. Ya aku jawab, ya secara aturan tertulisnya seperti itu gitu. Entah nanti di lapangannya ditanya atau tidak, tapi lebih baik buat gitu. Betul sekali. Ya, kita kan lebih kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, Mas ya. Iya ya benar. Karena semua maskapai kan beda aturan, beda beda contohnya Mas di Mhm. Saudi terkait dengan IHEC ya. Iya Kalau maskapai lain kan nggak usah peduli lindungi ya. iya. Tapi Saudi Airlines malah wajib. Nah, itu sama di Jakarta juga kayak demikian, Mhm. begitu. Jadi lebih baik jaga-jagalah buat aja daripada nanti di lapangan. Betul, Kalau jangan sampai udah jauh-jauh dari kampung halaman nyampe ke Jakarta udah menguras biaya dan tenaga akhirnya malah nggak bisa terbang gitu. Ya. Misalkan nih Pak, ada teman-teman yang berangkatnya tidak dari Jakarta, Bandara Jakarta, misalkan di luar lah, dari bandara mana aja. Terus mereka nggak bisa ngurus untuk mukim sama arrival registration. Misalkan minta tolong tim sampean yang ada di Jakarta, bagaimana nih? Bagaimana kirim dokumennya? Bagaimana cara buatnya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Ferry. Hmm, Itu sangat bisa, tidak usah dipikirkan. hmm, Karena kita bisa kirimkan dokumennya lewat WA berupa PDF. Nanti di print 1 hari atau 2 hari sebelum terbang. Mohon maaf saya tambahin sebagai contoh, hmm, ada salah satu PMI asal NTB, dia terbangnya dari Lombok menuju ke Malaysia, dari Malaysia ke Jeddah, Mas. oke. Terkait dia sebelumnya bertanya-tanya, ini apa tinggal kekurangan registrasi kedatangan sama mukim. Hmm, Akhirnya saya bantu 2 hari sebelum terbang saya bikinkan di PDF, saya kirimkan ke beliau, udah di print dan di hari yang sama penerbangan juga masih mengontak saya begitu agar kalau ada pertanyaan saya bilang jawab ini aja, tinggal itu keluarin udah. Alhamdulillah sekarang udah di Jeddah. oke oke. Masya Allah. Kalau untuk tes PCR sendiri, Pak, apakah masih diwajibkan atau bebas? Sampai saat ini yang penting sudah full dosis vaksin, buktinya ada, tidak usah PCR Hmm. begitu. Kalau yang satu Untuk kali Saudi Arabia, vaksin, 1 kali vaksin ini sebetulnya bisa digandeng dengan PCR oke oke. gitu loh. Jadi Hmm, untuk membuktikan Mas, takutnya ya, mhm, oh ini yang satu vaksin jangan-jangan positif nih mau berangkat, udah iya ya. PCR aja lebih aman. Betul. Tapi kebanyakan kalau yang dari Arab Saudi udah 2 kali minimal sih, misalkan dari sini satu, di Indo satu gitu. Nah itu rata-rata sih Mas, ada Iya yang udah 3 kali, iya, yang kalau dua paling banyak. 4 kali malah ada. Ada cuman berapa persen gitu, kalau Heeh. 4 kali. Kalau untuk asuransi, Pak, kemarin ada pertanyaan, Mas, kembali ke Arab Saudi itu katanya wajib asuransi gitu. Apa nih? Kalau kemarin aku jelaskan asuransi seperti yang Pak Ridwan jelaskan hanya untuk yang umroh sama haji sih. Oke, saya jelaskan lagi untuk yang asuransi adalah mereka yang melakukan perjalanan dengan visa umroh, oke, visa turis atau visa kunjungan atau visa ziarah. Hmm, Tapi kalau untuk tenaga kerja, untuk bekerja itu tidak usah ada asuransi. oke. Asuransinya perlu dicatat Mas ya, bukan Hmm, asuransi biasa, tapi asuransi cover COVID-19. Artinya oke. ketika si wisatawan tersebut, misalkan WNI tersebut terpapar COVID, itu udah ada asuransi. Hmm, Asuransi mengcover. Jadi tidak dibebankan kepada negara di mana dia yang dituju atau negara Saudi Arabia tentunya. Gitu. oke. Oke, Pak. Jadi itu syarat-syaratnya ya. Betul sekali. Oke, sekarang kalau teman-teman pengen minta tolong nih, tim sampean nih, atau minta tolong ke saya, bagaimana nih langkah-langkahnya nih? Langkah-langkahnya sebetulnya boleh langkah-langkahnya bisa menghubungi langsung, bisa melalui WhatsApp ya. WhatsApp bisa dikirim aja, tinggal banyak Mas hari ini juga. Mhm, Assalamualaikum, misalkan Mas Ridwan, saya ngambil nomornya di YouTube-nya Mas Ferry. mhm, Bisa dibantu nggak? Saya jelasin, begitu. mhm, Bisa kayak gitu. Mas mhm, Ridwan, saya mau kembali lagi. Atau Mas Ridwan, saya udah menghubungi Mas Ferry. Kata Mas Ferry disuruh menghubungi Mas Ridwan
untuk kedatangan saya itu bisa dengan berbagai teknis, sangat gampang Mas. Yang penting ada nomor handphone kan, jadi nomor handphone saya di channel Mas Ferry dan nomor Mas Ferry juga ada tercantum di situ. Sangat mudah sekali, nggak usah sulit insya Allah. Siap, siap. Oke Pak, terima kasih banyak atas informasi yang bermanfaat ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin pada nanyain apa sih syarat untuk kembali ke Arab Saudi terbaru, sudah dijawab sama tim saya yang di Jakarta, Pak Ridwan. Baik, sama-sama. Semoga semuanya mengerti dan jangan sukar untuk bertanya dan terus like, subscribe channelnya Mas Ferry Erik. Insya Allah bermanfaat Insya Allah. untuk semua PMI atau WNI. Wah, insya Allah. Terima kasih. Oke Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.